Channel Karam, Kali Aja Seram adalah sebuah channel gudangnya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Tangis dan tawa kuntilanak pohon angker. Kuntilanak bahasa Melayu. Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir, keguguran. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos di Nusantara. Begitulah sedikitnya kutipan tentang kuntilanak yang saya dapat dari Wikipedia. Lanjut ke cerita. Ini adalah kisah yang diceritakan teman dari temannya teman saya yang mempunyai teman. Nah, temannya dari teman saya yang punya teman inilah yang menceritakan kisahnya. Jadi gini, sebut saja namanya Imas. Dia tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil, jauh dari keramaian. Kesehariannya Imas membantu orang tuanya mengurusi sawah. Hari itu Imas mendapatkan kabar gembira, di mana kekasihnya Wanto yang telah lama pergi bekerja di kota akan pulang. Sungguh senang hati Imas menyambut kedatangan kekasihnya. Sore harinya mereka berjanji untuk bertemu di saung tengah sawah. Mereka asik bercanda, saling melepas rindu hingga malam selimuti desa. Jemari Wanto mulai piknik dari wajah hingga lutut Imas. Kok kaya lagu ya? Dan terjadilah pergulatan di antara mereka, yang dimana rembulan menjadi saksi dari cinta yang terbutakan. Beberapa minggu telah berlalu. Entah berapa kali mereka melakukan itu, hingga akhirnya Imas diketahui telah hamil. Namun saat itu Wanto harus melanjutkan pekerjaannya di kota. Tapi dia berjanji sebentar saja akan kembali dan menikahi Imas. Bulan demi bulan pun berlalu. Wanto tak kunjung kembali. Tentunya orang tua Imas sangat marah dan malu mengetahui kehamilan Imas, dengan perutnya yang mulai membesar. Malam itu Imas sudah merasa putus asa, dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia berniat melompat ke jurang yang berada di pinggiran sawah. Imas menangisi nasibnya. Ia tak percaya Wanto yang dicintainya tega meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Tak kala Imas hendak melompat, terdengarlah suara wanita menangis. Imas kaget dan berusaha mencari asal tangisan tersebut. Lalu terlihatlah sesosok wanita berambut panjang, bergaun putih berdiri menatap Imas di bawah pohon besar yang dipercaya angker. Imas mengenali sosok itu, kuntilanak. Namun Imas tak takut. Dia pikir sebentar lagi pun dia akan nuh diri. Jadi kenapa harus takut? Lalu Imas mendekati kuntilanak itu. Semakin dekat dan dekat. Hai, kuntilanak itu tertawa. Lalu berbicara. Apa kau mau mengakhiri hidupmu begitu saja? Hihihi. Bukan urusanmu. Hidupku sudah tak berarti, jawab Imas. Bodoh. Apa kau mau berakhir seperti aku? Hihihi, menjadi hantu yang bergentayangan. Lebih baik seperti itu. Setidaknya aku bisa menakuti dan balas dendam pada orang yang membuatku begini, bantah Imas. Hihihi, kau pikir itu lebih baik? Hihihi, dulu aku sama sepertimu. Apa maksudmu? Imas penasaran. Lalu kuntilanak itu pun menceritakan kisah.
Dulu semasa masih hidup kuntilanak itu bernama Zeti. Sama seperti Imas, dia jatuh cinta pada orang yang salah. Dia hamil. Lantas kekasihnya Wong Mahok tidak ingin bertanggung jawab. Akhirnya Zeti memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah meninggal, roh Zeti merasa tidak tenang. Lantas berubahlah menjadi sosok kuntilanak. Lalu pergi mencari Wong Mahok untuk meminta tanggung jawab. Namun apalagi yang mau dipertanggungjawabkan? Zeti sudah meninggal. Akhirnya dengan penuh dendam Zeti memasteris Unu Wong Mahok. Apa kau pikir aku menangis setiap malam untuk menakuti orang? Itu salah. Aku menangis karena menyesali perbuatanku. Lanjut kuntilanak berbicara pada Imas. Tapi kau sering juga tertawa. Itu berarti kau bahagia? Tanya Imas. Hihihi. Kau salah. Aku menertawai kebodohanku dan orang-orang yang ingin bertindak bodoh juga sepertiku. Jawab Kunti. Lalu aku harus bagaimana? Hidupku sudah hancur, ucap Imas sambil mulai menangis. Yang sudah terjadi biarlah berlalu, hihihi. Itu resiko yang harus kau tanggung atas perbuatanmu. Tapi hai, percayalah padaku. Kematian takkan menyelesaikan masalahmu. Hihihi. Pikirkan orang-orang yang menyayangimu. Apa kau tak sayang pada orang tuamu? Hihi. Aku menyayangi mereka. Tapi aku telah melukai perasaan mereka dan membuat malu mereka. Hihihi. Tapi kematianmu hanya akan menambah luka untuk mereka. Hihihi. Dan pastinya mereka akan lebih malu lagi. Percayalah, orang tuamu menyayangimu. Mereka pasti memaafkanmu. Sekarang kau hanya perlu terima resiko dari perbuatanmu dan merubah diri jadi lebih baik. Jangan mengulang perbuatan yang sama. Hihihi. Tak perlu kau ambil hati gunjingan orang lain nanti terhadapmu. Kasihan bayi dalam kandunganmu. Dia berhak hidup. Hihihi. Takkan ada yang berubah jika kau mati. Hihihi. Terima saja keadaanmu. Jangan menjadi sepertiku. Hihi. Kau akan menyesal. Lalu terdengar suara ayah dan ibu Imas yang memanggilnya. Mereka khawatir. Dengan cemas mereka mencari Imas. Imas pun menghampiri kedua orang tuanya dan memeluk mereka. Imas menangis sejadinya mengingat perbuatan bodoh yang hampir dilakukannya. Imas dan kedua orang tuanya pun bergegas kembali ke rumah. Namun sebelum itu Imas sempat melihat ke belakang. Melihat pohon besar angker itu. Sosok kuntilanak itu sudah tidak ada. Hilang entah kemana. Terima kasih, ucap Imas pelan. Kali aja serang.